Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ibnu Taimiyah. Biografi singkat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu, beliau terkenal sebagai penulis, orator, dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena perbuatan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 Masehi. Pada waktu itu, ia hampir berusia 6 tahun. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Adapun pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang pertama yaitu mekanisme pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply dinamakan equilibrium price atau harga seimbang. Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan atau zul yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan dalam produksi impor dari barang-barang yang diminta. Jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan import barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, ia menggunakan istilah rokbah fi al-syai yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan. Faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam supply digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor. Pernyataan Ibnu Taimiyah itu menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama, atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan pertambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya. Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah memberi penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat bunga, yaitu permintaan masyarakat atau al-rogabah yang sangat bervariasi terhadap barang. Faktor ini tergantung pada barang-barang yang tersedia atau al-matlub. Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil atau scarce daripada yang banyak jumlahnya. Yang kedua, tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang atau demand
demand consumer atau TULEP. Semakin banyak sejumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang. Adapun yang kedua yaitu mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik daripada output atau barang ataupun input atau faktor-faktor produksi. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.